Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 20 Agustus tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan malam ini adalah pelayanan medis. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Pekerjaan kita didefinisikan dengan jelas sebagaimana Bapa mengutus Putra Tunggalnya ke dunia kita, demikian pula Kristus mengutus kita, murid-muridnya, sebagai pekerja misionaris medisnya. Dalam memenuhi misi yang mulia dan kudus ini, kita harus melakukan kehendak Allah. Pikiran atau penilaian seseorang tidak boleh menjadi kriteria kita untuk menentukan apa yang merupakan pekerjaan misionaris medis yang sejati. Pekerjaan misionaris medis sejati berasal dari sorga. Pekerjaan ini tidak berasal dari siapapun yang hidup. Namun, sehubungan dengan pekerjaan ini, kita melihat begitu banyak hal yang tidak menghormati Allah, sehingga saya diperintahkan untuk mengatakan, pekerjaan misionaris medis berasal dari sorga dan memiliki misi yang paling mulia untuk dipenuhi. Dalam segala aspeknya, pekerjaan ini harus selaras dengan pekerjaan Kristus. Mereka yang bekerja bersama Allah pasti akan mencerminkan karakter Kristus sebagaimana Kristus mencerminkan karakter Bapanya di dunia ini. Saya diperintahkan untuk mengatakan bahwa Allah akan membersihkan karya misionaris medis dari noda duniawi dan mengangkatnya ke posisi sejatinya di hadapan dunia. Ketika rencana-rencana yang membahayakan jiwa dihubungkan dengan karya ini, pengaruhnya pun hancur. Inilah sebabnya mengapa dalam pelaksanaan karya misionaris medis muncul banyak kebingungan yang menuntut pertimbangan cermat. Kita tidak ada yang lebih menolong kita pada tahap pekerjaan kita ini selain memahami dan memenuhi misi misionaris medis terhebat yang pernah ada di bumi. Tidak ada yang lebih menolong kita selain menyadari betapa sucinya pekerjaan semacam ini dan betapa sempurnanya hal itu berkaitan dengan karya hidup misionaris agung. Tujuan misi kita sama dengan tujuan misi Kristus. Mengapa Allah mengutus putranya ke dunia yang telah jatuh? Untuk menyatakan dan menunjukkan kepada umat manusia kasih-Nya kepada mereka. Kristus datang sebagai penebus. Sepanjang pelayanannya, dia harus menjunjung tinggi misinya untuk menyelamatkan orang berdosa. Dikutip dari buku Medical Ministry, halaman 24. Demikian bacaan renungan malam kita malam ini. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan medis telah dilakukan Yesus ketika berada di dunia ini. Mengapa Yesus sebagai pelayan medis dan apa yang dilakukannya? Kita ketahui bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit dengan berbagai jenis penyakit mereka. Padahal Yesus bukanlah seorang dokter. Namun demikian, Yesus disebutkan sebagai tabib agung. Gelar ini diberikan karena bukti atas kesembuhan yang terjadi kepada orang-orang yang sakit dan datang serta dibawa kepadanya. Yesus mengerti bahwa dunia ini adalah rumah sakit jiwa yang begitu luas. Roh Nubuat berkata di dalam Counsels on Health halaman 30 paragraf 1. Dunia ini adalah rumah sakit jiwa yang luas. Tetapi Kristus datang untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menyatakan pembebasan bagi mereka yang ditawan setan. Saudara-saudari sekalian, Yesus sendiri sehat dan kuat. Ia memberikan hidupnya kepada orang sakit yang menderita, mereka yang dirasuki setan. Ia tidak menolak siapapun yang datang untuk menerima kuasa penyembuhannya. Ia tahu bahwa mereka yang memohon pertolongannya telah membawa penyakit pada diri mereka sendiri. Namun, ia tidak menolak untuk menyembuhkan mereka. Alkitab di dalam Lukas 6 ayat 19 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 16 berkata, "Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan." Ketika kuasa Kristus masuk ke dalam jiwa-jiwa orang-orang malang ini, mereka diyakinkan akan dosa, dan banyak yang disembuhkan oleh penyakit rohani maupun fisik mereka. Bagaimana cara Yesus menyembuhkan semua orang sakit? Apakah dengan cara herbal, racikan ramu-ramuan, obat-obatan, dan lain-lain? Oh, tidak. Mari kita lihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan. Roh Nubuat di dalam Counsels on Health, halaman 30, paragraf 3 berkata, "Dalam cara Juru Selamat menyembuhkan, ada pelajaran bagi murid-muridnya. Pada suatu kesempatan, dia mengurapi mata orang buta dengan tanah liat dan memintanya, 'Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam.' Maka pergilah orang itu setelah membasuh dirinya. Ia kembali dengan penglihatannya." Yohanes 9 ayat 7. Penyembuhan hanya dapat dilakukan oleh kuasa Sang Penyembuh Agung. Namun Kristus memanfaatkan sarana alam yang sederhana. Meskipun dia tidak menyetujui pengobatan medis, dia menyetujui penggunaan pengobatan yang sederhana dan alami. Banyak orang yang berkecimpung dalam pengobatan alami sekarang ini mengandalkan hasil ramuan yang mereka buat atau racikan mereka sendiri dan obat-obat lainnya ataupun yang berasal dari herbal lainnya. Sehingga orang lain melihat kehandalan daripada apa yang diberikan kepada mereka. Setelah mereka sembuh, namun kembali lagi sakit. Sebab mengandalkan kuasa dari ramuan atau racikan dan minuman serta semacamnya. Mereka tidak dituntun kepada Yesus dan kuasanya yang menyembuhkan. Mereka lupa bahwa kesembuhan berasal dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Kita ketahui ada istilah umum, mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk menjaga kesehatan, ada syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh semua orang yang ingin menjaga kesehatannya. Roh Nubuat di dalam Counsels on Health halaman 31, paragraf 1 berkata, "Pelajaran-pelajaran ini untuk kita. Ada syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh semua orang yang ingin menjaga kesehatan. Semua orang harus mempelajari syarat-syarat ini. Tuhan tidak berkenan dengan ketidaktahuan tentang hukum-hukumnya, baik hukum alam maupun rohani. Kita harus bekerja bersama Allah untuk memulihkan kesehatan tubuh maupun jiwa."
Allah telah memberikan hukum-hukum atau peraturan-peraturan untuk kita turuti. Dan kita harus mengajar orang lain bagaimana menjaga dan memulihkan kesehatan mereka. Bagi orang yang sakit, kita harus menggunakan pengobatan yang telah disediakan Allah di alam. Dan kita harus mengarahkan mereka kepada Yesus. Hanya Yesus yang dapat memulihkan. Kuasa kasih ada dalam semua penyembuhan Kristus. Dan hanya dengan mengambil bagian dalam kasih itu melalui iman, kita dapat menjadi alat bagi pekerjaannya. Jika kita lalai menghubungkan diri kita dalam hubungan ilahi dengan Kristus, arus energi pemberi hidup tidak dapat mengalir dari kita kepada orang-orang lain atau sesama kita. Yesus mengajak kita untuk melayani, menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara sesama kita. Lebih lanjut, Roh Nubuat di dalam Councils on Health, halaman 31, paragraf 2 berkata, pekerjaan kita didefinisikan dengan jelas. Sebagaimana Bapa mengutus anak tunggalnya ke dunia kita, demikian pula Kristus mengutus kita, murid-muridnya, sebagai para pekerja misionaris medisnya. Dalam memenuhi misi yang tinggi dan kudus ini, kita harus melakukan kehendak Allah. Pikiran atau penilaian seseorang tidak boleh menjadi kriteria kita untuk menentukan apa yang merupakan pekerjaan misionaris medis yang sejati. Pekerjaan pelayanan medis yang sejati berasal dari sorga. Pekerjaan ini tidak berasal dari siapapun. Namun, sehubungan dengan pekerjaan ini, kita melihat begitu banyak hal yang tidak menghormati Allah. Dalam segala aspeknya, pekerjaan ini harus selaras dengan pekerjaan Kristus. Mereka yang bekerja bersama Allah pasti akan mencerminkan karakter Kristus sebagaimana Kristus mencerminkan karakter Bapanya saat berada di dunia ini. Lebih lanjut, Roh Nubuat di dalam Councils on Health, halaman 31, paragraf 2 berkata, adalah tugas kita untuk mempersembahkan orang sakit dan penderitaan kepada Kristus dalam pangkuan iman kita. Kita hendaknya mengajar mereka untuk percaya kepada Sang Penyembuh Agung. Kita hendaknya berpegang teguh pada janjinya dan berdoa memohon manifestasi kuasanya. Hakikat Injil adalah pemulihan. Dan Juru Selamat ingin kita memerintahkan orang sakit yang putus asa dan yang menderita untuk berpegang teguh pada kekuatannya. Ada hal-hal di mana Juru Selamat sendiri tidak dapat melakukan banyak pekerjaan besar karena ketidakpercayaan. Maka kini ketidakpercayaan memisahkan mereka dari penolong ilahinya. Genggamannya pada kenyataan kekal menjadi lemah karena kurangnya iman. Oleh sebab itu, apa obat mujarab atau yang ampuh untuk menyembuhkan? Dalam buku yang sama, halaman 28 paragraf 1 berkata, pengaruh Roh Kudus adalah obat mujarab untuk penyakit. Sorga adalah segalanya bagi kesehatan, dan semakin dalam pengaruh sorgawi disadari, semakin pasti kesembuhan orang yang percaya dan cacat. Prinsip-prinsip sejati kekristenan membuka bagi semua orang sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Agama adalah sumber air yang tak terhingga, yang darinya orang Kristen dapat minum sesuka hati, dan tidak akan pernah menghabiskan sumbernya. Hanya dengan diterimanya Roh Kudus dalam hati, pengaruh Roh Kudus tersebut adalah obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit. Bagaimana dengan Injil atau kabar baik firman Allah? Dalam Councils for the Church, halaman 216, paragraf 5 berkata, ketika Injil diterima dalam kemurnian dan kuasanya, Injil menjadi obat bagi penyakit yang berasal dari dosa. Matahari kebenaran terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Maleakhi 4 ayat 2. Tidak semua anugerah dunia ini dapat menyembuhkan hati yang hancur, atau memberikan kedamaian pikiran, atau menghilangkan kekhawatiran, atau mengusir penyakit. Ketenaran, kejeniusan, bakat, semuanya tidak berdaya untuk menggembirakan hati yang berduka, atau memulihkan hidup yang sia-sia. Hidup Allah dalam jiwa adalah satu-satunya harapan manusia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Roh Kudus yang adalah Roh Kristus menuntun kita untuk menerima Injil atau kabar baik yang berasal daripadanya. Dengan menerima Injil,
kasih disebarkan kepada diri kita. Itulah kekuatan yang menghidupkan. Setiap bagian vital, otak, hati, saraf disentuhnya dengan penyembuhan. Melaluinya, energi tertinggi dari diri dibangkitkan untuk aktif. Itu membebaskan jiwa dari rasa bersalah dan kesedihan, kecemasan dan kekhawatiran yang menghancurkan kekuatan hidup. Bersamanya, datanglah ketenangan dan kedamaian. Itu menanamkan dalam jiwa sukacita yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun di bumi. Sukacita dalam roh Yesus Kristus. Sukacita yang memberi kesehatan, memberi hidup. Oleh sebab itu, kata-kata juru selamat memanggil orang-orang yang sakit dan berbeban berat sebagaimana di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini adalah resep untuk penyembuhan penyakit fisik, mental, dan rohani. Meskipun manusia telah mendatangkan penderitaan atas diri mereka sendiri karena kesalahan mereka sendiri, Dia memandang mereka dengan belas kasihan. Di dalam Dia, mereka dapat menemukan pertolongan. Dia akan melakukan hal-hal besar bagi mereka yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, bila mana saudara-saudari sedang sakit saat ini, datanglah kepada Yesus. Mohon rohnya untuk menyembuhkan saudara dari penyakit. Jangan datang kepada orang lain yang walaupun dia memiliki ramuan-ramuan, racikan-racikan, minuman-minuman, dan lain-lain yang katanya menyembuhkan. Hanya dalam Dialah kesembuhan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Dengan kehadiran Roh Yesus dalam hati kami, menolong, menghibur dalam segala penderitaan dan penyakit yang kami alami. Bila mana kami memohon kehadiran Yesus melalui Roh-Mu dalam hidup kami akan disembuhkan. Jadilah kehendak-Mu bagi kami, ya Bapa. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.